Semua rate dari Dimas adalah pandangan Dimas mata. Bagus atau enggak sebuah film itu pilihan masing-masing. Silahkan ditonton. Jadi rate untuk film The Call Dimas kasih 7,5/10. Hai guys, makasih udah klik video ini. Jadi kali ini Dimas ingin nge-review film terbaru yang tayang di Netflix tanggal 27 November kemarin. Dan sebenarnya sebelum Dimas nonton itu memang udah nungguin banget film ini. Kayaknya dari trailernya udah seru banget. Nonton video ini sampai habis untuk lihat review lengkapnya. The Call ini merupakan hasil adaptasi dari film The Caller 2011 dan menceritakan antara dua orang perempuan yang terpisah antara dua dekade tapi terhubung melalui telepon tua. Jadi ada yang hidup di masa lampau dan ada yang hidup di masa sekarang. Jadi film The Call 2020 ini bercerita tentang seorang wanita yang hidup di masa sekarang tanpa sengaja menemukan telepon tua yang ada di rumah masa kecilnya. Ia kerap mendapatkan telepon dari orang yang tidak dikenal dan orang itu sangat misterius banget. Kemudian si Soyeon ini mengangkatlah teleponnya. Ternyata telepon itu berasal dari orang yang hidup di masa lalu bernama Young-soo. Mulai dari situlah cerita ini dimulai. Baru itu kayak setiap hari dia teleponan sama cewek yang hidup di masa lalu itu, lama-kelamaan menjadi teman untuk mengobrol di telepon. Awal kali kayak bilang bahwasanya oh di sini udah bisa video call, di sini udah bisa pakai internetan. Nah wanita masa lalu tadi yang nggak ada teknologi seperti itu tapi bisa terhubung. Jadi setelah keduanya ini membagikan pengalaman mereka sama-sama di telepon, ketemulah titik di mana si Suyun ini akhirnya kayak ceritain lah pengalaman dia dulunya gimana sama ayahnya. Dan ayahnya ini udah nggak ada, tapi si Young-soo yang hidup di zaman dulu itu katanya ingin membantunya agar kejadian waktu ayahnya itu sebelum wafat itu bisa dicegah. Jadi bisa diselamatkan lah pada tahun 1999. Tapi sebagai imbalannya, Young-soo ini meminta si Suyun ini untuk mencari tahu keberadaan dirinya di tahun 2019. Ya harus ada timbal balik lah katanya. Sayangnya si Young-soo ini jadi mengetahui kondisinya di masa yang mendatang itu nggak baik dan suram banget. Hal itulah yang membuatnya ingin balas dendam dan ingin mengubah jalan cerita hidupnya di masa lalu hingga masa 2019. Sebenarnya plotnya menarik ya, premis ceritanya juga menarik sih. Walaupun rada nggak masuk akal. Kemarin teman Dimas di Instagram bilang juga ini sebenarnya filmnya bagus nggak bagus. Ya dibilang jelek ya nggak jelek-jelek banget, dibilang bagus ya nggak bagus-bagus banget. Karena jalan ceritanya nggak masuk akal sih sebenarnya. Panggilan telepon yang awalnya itu merupakan panggilan yang menjadi kedekatan, kehangatan, saling sharing, saling membantu, malah tiba-tiba berubah menjadi ancaman. Setelah kejadian-kejadian yang mereka alami, panggilan si Young-soo itu dianggap sebagai gangguan dari si Suyun. Ia pun harus berpikir bagaimana ia menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Oke, kita bahas scene per scene ya. Sebenarnya kalau untuk ukuran cerita ini menarik kayak yang Dimas bilang tadi, ya tapi ya itu memang rada nggak bisa diterima logika. Tapi sekarang kalau film-film nggak diterima logika sekarang bagus-bagus aja sih. Dan banyak banget nih yang ngeluh soal ending, nggak ngerti gimana endingnya. Nah, bakal Dimas jelasin ya. Ini menurut persepsi Dimas, ini menurut pandangan Dimas aja ya. Jadi ada scene yang Dimas suka banget, yaitu tentang ibunya mau bakar si anaknya tadi yang cewek di masa lalu. Itu creepy abis woy. Dan ini set latarnya itu ada yang 1972, ada yang 1999. Waktunya itu beda sekitar 20 tahunan gitu. Sebenarnya dari awal Dimas ingin mentelaah tentang cerita ini. Memang ada yang hidup di masa lalu dan ada yang hidup di masa sekarang, dan mereka terhubung dalam satu waktu. Kayak sebenarnya ini ya, misalnya di Korea jam berapa, di Indonesia jam berapa, beda 2 jam lah gitu. Nah itu masih bisa diterima akal kan. Kalau ini beda 20 tahun, telepon loh, itu berarti live kan. Dan kejadian di masa lalu itu dapat diubah dan mempengaruhi di masa sekarang. Kalau kayak gitu bisa aja lah ya kan, kesalahan-kesalahan masa lalu itu diubah biar nggak jadi kesalahan, atau bencana-bencana yang akan terjadi di masa lalu itu diminimalisir lah dampaknya. Bisa kan seperti itu. Keren juga sih sebenarnya. Kayak mau bilang keren, mau bilang bagus, tapi biasa, tapi keren gitu. Gak bisa dibandingkan, makanya rate Dimas 7,5. Gak bagus banget, gak jelek banget. Pada saat si cewek yang masa lalu ini ingin merubah nasib ayah si cewek masa sekarang, itu sebenarnya awal kali Dimas mikir, oh ini bagus dong, kayak ada sesuatu hal yang dapat mengubah jalan hidup seseorang menjadi lebih baik. Tapi ternyata itu sebuah bencana juga. Sebenarnya di koran masa sekarang itu bahwasanya cewek masa lalu itu udah sama ibunya, diapain ibunya.
Tapi jalan ceritanya diubahnya yang buat ayahnya hidup lagi, tetapi itu malah menjadi bencana ya kan guys. Setelah si anak tadi itu nggak jadi diginikan ibunya, malah ceritanya itu menjadi lebih menarik sih, karena anak itu yang ternyata ingin habisi banyak orang. Nah, ibunya itu kan dulunya dukun, dan anaknya ini yang masa lalu itu punya penyakit kejiwaan. Ya udah, sebenarnya memang dia memang sakit jiwa sih. Ini thriller, dan sebenarnya kalau scene gore itu keren banget, apalagi pas polisinya itu diapain cewek itu dari belakang. Ya wanja, itu keren banget. Itu deg-degannya tuh dapet banget. Pokoknya nasib yang di masa lalu itu dapat dibalik gitu, dapat diubah. Itu keren di situ sih guys. Tapi mungkin bagi kalian yang pengen nonton film-film kayak gini yang agak kurang bisa diterima akal dan kalian emosian, nggak usah nonton film ini dah. Dan juga di masa sekarang sebenarnya pemilik kebunnya itu si Oh Jung Se yang ada di It's Okay to Not Be Okay itu sebenarnya masih hidup. Tapi di masa lalu si cewek masa lalu ini nggak suka sama dia, ya udah dihabisin. Kenapa coba kayak gitu? Dan ya udah di masa sekarang jadi hilang. Pokoknya yang dia nggak suka di masa lalu itu, kalau dia ingin diginiinnya, maka yang di masa sekarang juga hilang gitu. Ayahnya cewek masa sekarang itu kan diubah sama dia kan, hidup gitu. Tiba-tiba diginikannya, ya udah jadi nggak ada juga di masa sekarang. Lumayan keren sih. Ya kayak gitulah ceritanya. Nggak bohong tapi emang gitu ceritanya. Oke, kita masuk ke ending aja ya. Ini Dimas mau ngejelasin endingnya. Sebenarnya kan cewek yang di masa lalu itu tuh ada di masa sekarang kan. Nah, dia ingin ngeganggu atau dia ingin mengancam cewek di masa sekarang. Nah, itu yang Dimas tangkap. Tiba-tiba ibu di masa lalu dia itu kayak nyari anaknya kan. Nyari si cewek masa sekarang itu pas masih kecil. Nah, di situ yang Dimas tangkap. Setelah itu, kenapa cewek di masa sekarangnya itu hilang? Maksudnya cewek yang mengganggu cewek di masa sekarang itu akhirnya hilang. Itu karena di masa lalunya ibunya itu kan ngedorong mereka berdua ke bawah. Nah, ternyata Dimas ekspektasinya mereka berdua udah nggak ada kan, udah kayak ya udah sama-sama melayang. Tiba-tiba ternyata si Yungsuknya tadi itu masih hidup dan ibunya yang udah nggak ada. Jadi di ending yang di kuburan itu ibunya tuh hilang. Nangkep nggak kalian di situ? Dimas nangkepnya gitu sih. Jadi sebenarnya ini permainan waktu aja. Kalau misalnya di masa lalu dapat terhabisi, ya udah hilang. Kalau misalnya hidup lah sampai masa sekarang, tapi di masa lalu dia diginikan, ya udah hilang. Gitu intinya sih. Sebenarnya kalau udah sampai kuburan tuh udah pas banget sih. Udah habis gitu aja. Biar orang tuh bingung. Tapi karena diperpanjang sampai ibunya hilang lagi tuh jadi kayak Dan orang banyak yang mikir endingnya gimana, tapi Dimas nangkepnya gitu sih. Nggak tahu kalau kalian bisa komen di bawah guys gimana. Dah lah, oke, kita udah bahas tentang itunya. Kita bahas tentang filmnya udah selesai. Jadi dilihat dari trailernya, Dimas memang suka sih, karena ini trailernya itu mengandung banyak spoileran juga tentang scene-scene yang terjadi. Jadi sih rada ya, kalian menanggapinya gimana? Untuk konflik yang dibangun sebenarnya ini Dimas bilang tadi bagus tapi nggak bagus. Ya cukup keren sih jalan cerita yang diambil, tapi ya gitu. Untuk sebagian orang yang males untuk berpikir, ini nggak cocok banget sih. Karena Dimas suka film yang berpikir. Jadi ini Dimas suka banget. Untuk sinematografi bagus banget. Keren banget pengambilan gambar pas lagi bangun tidur. Terus dia lagi lari. Itu keren banget. Asli pemandangannya terhadap kota zaman dulu sama zaman sekarang itu tergambar dengan baik juga. Untuk editing dimana aura merah, aura gelap, itu keren banget. Permainan lighting itu keren banget. Untuk properti kayak darah-darahan gitu cukup creepy sih, apalagi yang di bak mandi tiba-tiba darahnya keluar. Itu keren. Tone warna di film ini tuh lebih ke merah gersang. Ada 2 waktu gitu untuk makeup scene yang mereka kayak ada darah-darahnya tuh keren. Untuk soundtrack dan background cukup mencekam guys, cukup mencekam lah. Untuk artis dan aktor ya udah part scene-nya itu sebenarnya dia ada juga di film Alive sih. Kalau kalian mau lihat review film Alive, kalian bisa scroll ke bawah aja. Untuk komedi di film ini nggak ada. Ya mungkin cukup sekian lah review dari Dimas. Sebenarnya ini film yang cukup membingungkan tapi sangat unik gitu. Ini review singkat dari aku. Makasih udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.